juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun fa innahu saya'isu minhum ikhtilafan katsira 'addu 'alaiha bin nawajid. Jamaah sekalian rahimakumullah, khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, yang insya-Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita kelak nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dipenuhi kerahmatan dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan untuk memperbanyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah doa-doa kita amat sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan As-Sami' yang Maha mendengar. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang amat sangat mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha mampu, Maha kuasa, Al-Qadiru ala kulli syai', idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jamaah sekalian rahimakumullah, sangat layak untuk kita mengamalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita banyak redaksi-redaksi doa, sebagaimana juga Allah mengajarkan kita redaksi-redaksi doa yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk apa Allah dan Rasulnya mengajarkan redaksi tersebut? Agar doa kita tepat sasaran dan memiliki bobot istijabah, sehingga yang kita inginkan sesuai dengan apa yang dikabulkan. Meskipun ibadallah di dalam perspektif fikih boleh-boleh saja kita merangkai doa dengan keinginan kita, namun amat sangat layak kita mengamalkan doa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebab khawatir permohonan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kita khawatir apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan redaksi-redaksi doa yang kita panjatkan, sebagaimana pernah terjadi di masa silam, di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Qad khafata fasara mislal farah. Sakitnya ini agak aneh. Badannya kurus kering, kerontang seperti seekor ayam yang sangat kering. Faqala Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah tertegun dan bertanya kepada sahabat tersebut. Hal kunta tad'u bi syai'in? Ada apakah gerangan wahai sahabatku? Apakah engkau meminta sesuatu kepada Allah sehingga badanmu seperti ini? Qala na'am. Sahabat tadi berkata, "Na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kuntu aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang aku pinta kepada Allah dengan redaksi doa, Allahumma ya Allah, ma kunta mu'aqibi fil akhirah. Kalaulah engkau akan menyiksaku kelak di akhirat, fa'ajilhu li fid dunya, maka percepatlah siksamu itu di dunia ketimbang engkau siksa aku di akhirat kelak. Ya ibadallah, sekilas doa ini luar biasa. Seseorang yang menunjukkan keimanan yang begitu tinggi tidak ingin nanti di akhirat disiksa, lebih baik disiksa di dunia. Namun apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon jawaban dari doa yang dipanjatkan oleh sahabatnya itu? Subhanallah, la tutiquhu wa la tastati'u. Maha suci Allah, engkau tidak akan sanggup, engkau tidak akan mampu untuk menanggung azab siksanya Allah Subhanahu wa taala. Afala qulta, tidakkah engkau mau mengatakan apa yang lebih baik dari doa yang engkau panjatkan? Lalu kemudian Rasulullah ajarkan doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran yang kita sering sebut dengan doa sapu jagat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah aku kehidupan di dunia yang baik, berilah aku kehidupan akhirat yang baik, dan selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Ibadallah, satu penggalan doa yang singkat, yang padat, namun mencakup seluruh kebutuhan manusia. Kebutuhan, kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan selamat dari siksa api neraka. Dan itulah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dalam peristiwa yang berbeda, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad. Sami'a ibnan lahu yaqul. Sa'ad ini punya seorang putra. Putranya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya itu terdengar oleh ayahnya. Apa doanya Sa'ad ini? Sa'ad berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Wa ghurafaha wa kaza wa kaza. Surga dengan fasilitas kamar-kamar yang ada di dalamnya. Wa kaza disebutkan detail dari isi surga yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan doa a'udzubika minan nar. Aku berlindung dari siksa api neraka. Wa aghlaliha wa salasilaha. Aku berlindung dari panasnya, dari gemerciknya, dari gejolaknya. Disebutkan detail sifat-sifat siksaan api neraka. Ibadallah, ayahnya kemudian berkomentar, faqala Sa'ad, sa'altallaha khairan katsira. Wahai putraku, engkau berdoa terlalu detail kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awwazta min syarrin katsir. Engkau minta perlindungan kepada Allah terlalu banyak permintaanmu itu. Wa inni sami'tu Rasulullah, padahal aku pernah mendengar secara langsung ayahmu ini. Rasulullah pernah bersabda, sayakunu qaumun ya'tadduna fil du'a. Nanti akan ada umatku di akhir zaman yang berdoa sedetail itu, padahal cukup engkau berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihasbika antakul. Lalu kemudian ayahnya mengajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Cukup engkau membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma ya Allah,
Inni as'alukal khaira kullah. Aku meminta kebaikan seluruhnya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik kebaikan itu aku tahu itu sebuah kebaikan, ataupun kebaikan itu yang aku tidak tahu kalau itu kebaikan. Aku minta semuanya. Wa na'udzubika minasyarri kullih. Aku berlindung dari semua jenis keburukan-keburukan. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik aku tahu itu keburukan maupun aku tidak tahu itu sebuah keburukan. Sebab mungkin banyak manusia yang tidak tahu kalau keburukan itu keburukan. Aku minta perlindungan semuanya kepadamu ya Allah. Dan itulah doa yang diajarkan oleh ayahnya kepada anaknya, dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu maka di khutbah yang singkat terbatas ini, khatib mengajak kita semua, marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun permohonan-permohonan yang hendak ingin kita panjatkan kepada Allah. Namun jangan lupa amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, sebab redaksinya itu lebih bagus tentunya, lebih komprehensif, lebih integral, lebih menyeluruh, lebih memenuhi kebutuhan kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan ibadah Allah, informasi yang terakhir disebutkan ternyata salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah disebutkan di dalam kitab Fiqh Sunnah yang disusun oleh Said Sabiq. Ada satu bab yang disebut dengan bab jawami ad'iyatid du'a. Doa yang menyeluruh, salah satunya ternyata berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, menarik. Ternyata ada korelasinya selawat kita dengan pengkabulan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, mungkin banyak faktornya. Salah satu sebabnya mungkin kita tidak menyisipkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam informasi hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa doa yang tidak disisipkan salawat kepada baginda Nabi mahjubun, terhalang, terputus, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya. Kenapa salat-salat yang kita lakukan hari ini maupun di hari-hari berikutnya ada unsur mengucapkan salawat keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad atau dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan bahkan dianjurkan untuk membaca salawat Ibrahimiyah yang sebagaimana kita laksanakan dan kita baca di dalam solat-solat kita, yang di dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i ini merupakan rukun dari rukun-rukun solat yang tidak sah solat seseorang kecuali membaca salawat. Kenapa demikian? Karena amal ibadah kita bisa tertolak gara-gara kita tidak mengucapkan salawat kepada haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah Allah, pada saat Allah perintahkan kita untuk bersalawat ke haribaan baginda Nabi, mohon maaf, bukan berarti baginda Nabi membutuhkan salawat kita. Nabi sudah mulia, Nabi sudah sempurna, tidak membutuhkan salawat kita. Sebab Allah dan para malaikatnya sudah bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Namun kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah, karena dengan salawat itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Allah lipat gandakan kita punya pahala, Allah kabulkan kita punya doa-doa, dan insya Allah mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli